Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel dengan NIM 20030014. Di sini saya akan menjelaskan tentang wilayah Luha Nantigo dan wilayah rantau di daerah Sumatera Barat. Wilayah kebudayaan adalah dalam Tambo alam Minangkabau. Dikatakan wilayah Minangkabau adalah sebagai berikut, yaitu Nansalili Gunung Marapi, daerah Luak Nantigo, Saedaran Gunung Pasaman, daerah di sekeliling Gunung Pasaman, Sajajaran Sagojo Singgalang, daerah di sekitar Gunung Sanggo dan Gunung Singgalang, Saputaran Talang Jukirinci, daerah sekitaran Gunung Talang dan Gunung Karinci, daerah Singkarak dan Badangkang, daerah Pariangan, Padang Panjang dan sekitarnya, hingga Buaya Putih Dago, daerah pesisir selatan hingga Mukomuko, sampai ke pintu Rajo Hilir, daerah Jambi selatan. Luha Nantigo. Pertama yaitu wilayah Dare. Wilayah Dare adalah daerah asli Minangkabau, yaitu Luha Nantigo. Dalam kisah Tambo, Luha artinya berkurang. Wilayah Dare yaitu terdiri dari Luha tanah datar. Yang pertama, Luha tanah datar disebut juga Luha Nantuo karena Luha ini adalah Luha yang mula-mula ada di Minangkabau. Ungkapan khas Luha ini adalah buminya lembang, airnya tawa, ikannya banyak. Ini menggambarkan masyarakat yang ramai statusnya tapi tidak merata. Asal-usul Luha tanah datar yaitu dahulu kala ketika nenek moyang orang Minangkabau masih tinggal di puncak Gunung Merapi, ada 3 sumur Luha atau Luha. Salah satu dari ketiga sumur itu terletak di tanah datar. Orang yang bisa minum dari sumur tersebut pindah ke suatu tempat yang kemudian dinamakan Luha tanah datar. Sesuai dengan nama tempatnya, sesuai tempatnya seumuran mereka. Nenek moyang orang Minangkabau pertama-tama membuat nagari di Pariangan, Padang Panjang. Lama-kelamaan nagari itu terasa sempit karena penduduk berkembang juga, dan akhirnya mencari daerah baru. Salah satu daerah itu adalah daerah yang tidak datar, tanahnya berbukit-bukit dan berlembah-lembah. Nama tempat itu mereka tetapkan sesuai dengan kondisi daerahnya, yakni Luak tanah datar. Luak di sini mengandung makna kurang, jadi daerahnya yang tanahnya kurang datar. Nagari-nagari yang termasuk di Luak tanah datar yaitu ada 4. Tampuk Tangkai Pariangan Salapan Koto, meliputi Pariangan, Padang Panjang, Gugo, Sikaladi, Koto Tuo, Tanjung Limau, Sialan, dan Batu Basa. Yang kedua, 7 Langgam di Hilia. Di daerah yang termasuk adalah Turawan, Padang Luah, Padang Mage, Sawakare, Kinawai, Balimbiang, Bukit Tamasu. Yang ketiga, 5 Kaum 2 Balai Koto. Daerahnya terdiri dari Dusun Tuo, Balai Labuh, Balai Batu, Kuburajo, Piliang Ngunun, Panti, Silabu Ampalu, Parambahan, Cubada, Sanjak. Yang selanjutnya yaitu 9 Koto di dalam. Daerahnya terdiri Tabe Boto, Salamlo, Baringin, Koto Baranja, Lantai Batu, Bukit Gombak. Yang selanjutnya daerahnya itu Tanjung Nantigo, Lubuk Nantigo, Tanjung Alam, Tanjung Sunghayang, Tanjung Merula, Lubuk Sikara, dan Lubuk Sipon. Selanjutnya daerah juga termasuk di Luak tanah datar yaitu Sungai Tarap, 7 Batu. Yang ke-7 Langgam dan 7, yang ke-8 Batipuh 10 Koto, yang ke-9 Lintabuong 9 Koto. Yang kedua adalah Luha Agam. Luha Agam disebut juga Luha Nantangah karena setelah berdirinya Luak tanah datar, Luha Agam yang berdiri diungkapkan khas Luha ini buminya ange, ayenyo karuah, ikannya lia. Ini menggambarkan masyarakat yang berwatak keras, masyarakat heterogen, persaingan hidupnya sangat tajam. Asal-usul Luha Agam yaitu adalah di Gunung Merapi terdapat pula sumur yang ditutupi rumput mansyang atau agam. Mereka yang biasa minum di sumur itu pindah ke suatu tempat pindahnya itu kemudian dinamakan sesuai nama sumur tempat mereka biasa minum, yakni Luha Agam. Nagari-nagari yang termasuk di Luha Agam yaitu Ampe-Ampe Angke, yang terdiri daerahnya itu Agam Biaro, Balai Guruh Jolambah Penampuang, Candong Koto Laweh Jolasi Bukit Batambuah. Yang kedua, Lawang Nantigo Balai, daerahnya Matu Palambayan, Malala, Sungai Randil. Yang ketiga yaitu Nagari sekeliling Danau Maninjau, daerahnya terdiri Maninjau di Sungai Batang, Sigeran Jo Tanjung Sani, Bajojo Koto Kacil, Koto Gadang, Koto Malintang, Paninjauan, Jo Batu Kameng, Lubuk Basong, Jo Mengapol. Yang terakhir adalah Luha 50 Koto.
Luha 50 Koto disebut juga Luha nan bungsu karena Luha ini adalah Luha yang terakhir berdiri di Minangkabau. Ungkapan khas Luha ini, bumi nyo saju aya nyo jani ikan nyo jina. Ini menggambarkan masyarakat yang homogen dan penuh kerukunan, memiliki ketenangan dalam berpikir. Menurut Lampung, Luha 50 Koto terdiri dari 5 bagian, yaitu Sandi, daerahnya Koto Nan Gadang, Koto Nape. Yang kedua Luha Mungo, Koto Kaci, Andaleh, Tanjung Kubu, Bandai Tengah Sungai, Kumayang. Selanjutnya daerahnya Pareh yang terdiri dari Sitanang, Muaro, Lakin, Ampalu, Halamban. Wilayah rantau. Wilayah rantau di Minangkabau adalah daerah di luar Luha dan Tigo yang awalnya merupakan tempat mencari kehidupan bagi orang Minangkabau. Selain itu juga daerah ujungnya daerah Kapalo Rantau, yang daerah perbatasan wilayah Luha dan Rantau masing-masing itu terdiri dari wilayah rantau sendiri. Rantau Luha Tanah Datar. Masyarakat Luha Tanah Datar merantau ke arah barat dan tenggara. Daerahnya 1. Rantau Nan Kurang Aso 20, Lubuk Ambacang, Lubuk Jambi, Gunung Koto, Benai bagian. Yang kedua, Rantau Pasisir Panjang atau Rantau Banda 10, Batang, yang terdiri dari daerahnya Batang Kape, Kuwo, Saranti, Ampiang, Perak, Kambang, Lacintang. Rantau Luha Agam. Penduduk Agam menyebar ke arah utara dan barat. Daerah rantaunya adalah sepanjang pantai Lautan Hindia, Pasaman Barat, Pasaman Timur, Panti, Rau, Lubuk Sikampyang. Rantau Luha 50 Koto. Wilayah rantau Luha 50 Koto memasuki daerah Riau daratan sekarang, yakni Rantau Kampar Kiri dan Rantau Kampar Kanan. Daerah rantaunya meliputi mengelilingi Jo Tanjung Bali, Pangkalan Jo Koto Alam, Gunung Malintang, Muaro Peti, Tanjung Baringin. Rantau Nan 9, Negeri Sembilan. Daerah rantau ini terletak di Malaysia sekarang. Negerinya adalah Sungai Ujung, Jelebu, Jehul, Rembau, Sengmat, Nanyang, Kalang, Pesisir Besar, dan Jelai. Wilayah pesisir. Wilayah pesisir adalah daerah sepanjang pantai barat Pulau Sumatera bagian tengah membentang dalam perbatasan Minangkabau dengan Tapanuli Selatan hingga Muko-Muko Bengkulu. Wilayah pesisir lazim dibagi dua, yaitu pesisir Tiku Pariaman yang terdiri dari Piaman Laweh, yang daerahnya terdiri Kasang Joduku, Sinto Jolubu Alang, Sumo Jokurai Taji, Tobo Jepangalan. Yang kedua Padang Salapan Suku yang terdiri daerahnya Lubuk Kilangan, Nan 20, Pawah 5, Pawah 9. Selanjutnya ranah pesisir Silawi yang daerahnya terdiri Silawi Jelunang, Indropuro Jo Ayaji, Punggasan Jo Sungai Tunu. Yang kedua pesisir Pasaman, Sasak Jo Kinali, Paribatu Jo Kota Baru. Itulah daerah yang saya bacakan tadi. Sekian, terima kasih.